banyak yang memahaminya kalau seorang ayah atau ibu pernah berzina, nanti anaknya akan nurun gitu, mendapatkan dosa yang sama, akan melakukan hal yang sama atau diperlakukan yang sama oleh orang lain. Enggak kayak gitu maksud hadis. Maksudnya gini, kalau orang berzina lalu perempuannya hamil, otomatis kan secara syariat anak itu bukan anaknya si ayahnya kan, bukan anaknya si ayah gitu. Kemudian orang tuanya nih nggak paham syariat. Karena nggak paham syariat, ketika anak perempuan ini kelak menikah, si ayahnya menjadi wali menikahkan anak perempuannya. Tanpa dia sadari, karena pernikahan itu tidak sah, dia membiarkan anak perempuannya terus-terusan melakukan perbuatan zina yang dosanya ditanggung sama orang tuanya yang tidak berani menjelaskan cerita di masa lalunya, malu, bla bla bla. Akhirnya dia membiarkan anaknya berzina. Itu maksud dosa turunan. Bukan kalau orang tuanya berdosa zina, nanti anaknya pasti berzina. Enggak gitu dong, enggak adil kalau kayak gitu. Sehingga hadis itu justru ngajarin kepada orang yang udah terlanjur berbuat zina, dia harus mengambil tanggung jawab dan konsekuensi itu untuk menjelaskan ke anaknya, kamu bukan anak ayah secara Islam, kamu anak ayah secara biologis, jadi ayah nggak bisa menikahkan kamu, harus pakai wali, hakim dan seterusnya. Konsekuensinya mungkin dia akan marah, dia akan kecewa, ya udah terima. Daripada kita karena menutupi cerita masa lalu, anak kita menikah dengan perwalian ayahnya yang tidak sah, akhirnya apa yang terjadi? Dia kan gak sah pernikahannya. Kan kita kayak nurunin terus ya. Dan seterusnya nanti turun terus ke cucunya, cicitnya, kan gitu ya. Nah ini yang dimaksud dengan dosa turunan. Jadi bukan difahami kalau ayah berbuat dosa zina, nanti anak perempuan pasti akan dizinahi orang. Gak gitu juga. Gitu ya Mbak Nani ya. Jadi tinggal sekarang kondisinya kayak gimana. Kalau nggak kayak gitu ya udah, berarti kalau anak ini adalah anak yang halal, alhamdulillah, ya udah nggak akan nurun apa-apa. Tergantung anaknya nanti gimana dia dididik. Satu. Yang kedua, pertanyaan yang pertama tadi adalah gimana ngejelasin. Menjelaskan itu bukan tentang menyampaikan fakta, tapi menyiapkan anak untuk siap dengan fakta itu. Jadi bukan bagaimana cara saya menjelaskan, bagaimana cara saya menyiapkan dia untuk bisa menerima kenyataan itu. Itu yang terpenting. Maka fokusnya Mbak Nani atau siapapun yang nasibnya sama, cobalah didik anak itu sebijaksana mungkin. Sampai secara mentality, secara mindset, secara iman, suatu saat dia akan siap dengan sebuah kenyataan hidupnya. Saat itulah mudah untuk menjelaskan. Tapi hari ini orang terus berpikir tentang bagaimana membahasakan, bagaimana menjelaskan. Sementara secara mental anaknya nggak disiapkan, secara pola pikir mindset anaknya nggak disiapkan, secara ilmu agama atau iman anaknya nggak disiapkan. Gimana pun bahasa kita menjelaskan, dia nggak akan nerima. Jadi fokusnya sekarang gimana mempersiapkan anak ini. Dan mempersiapkan anak ini bukan hanya untuk mendengar cerita ini, tapi untuk hidup dengan segala realitasnya. Kan hidup bukan hanya cerita masa lalu orang tuanya kan, tentang masa depannya dia juga, masa kininya dia juga, realitas dia juga. Siapkan anak itu. Ketika anaknya udah siap, insya Allah nanti dia akan menerima kok jawaban-jawaban itu.